Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 229. Chapter 229 Efek Api Hitam. Star Trek Trading Firm, di counter barang premium di lantai 2. Karena popularitas Advanced Whetstones dan fakta bahwa hanya tersedia dalam jumlah terbatas untuk dijual setiap hari, banyak guild dan pemain biasanya terlihat mengantri dan menunggu di counter. Hari ini, bagaimanapun, lebih sedikit orang yang hadir di lantai 2 rombongan perdagangan tersebut. Tidak ada yang mengantri di counter barang premium. Hadiah itu hanyalah pemain independen yang hanya berbelanja di jendela, dan tidak ada satupun pemain persekutuan yang berkeliaran di aula yang luas. Tidak ada yang hadir bahkan bertanya tentang ketersediaan Advanced Whetstones, dan situasi seperti itu telah menyebabkan Anna, manajer rombongan perdagangan, menjadi cemas. Segera, dia memulai penyelidikan tentang penyebab kurangnya pelanggan yang tiba-tiba ini. Dia kemudian meneruskan temuannya ke Si Feng, membiarkan dia memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Meski saya sudah lama mengharapkan ini, mereka pasti bertindak cepat. Apakah Darkstar mencoba memulai perang harga dengan kami? Si Feng mengungkapkan senyum tenang setelah dia membaca pesan yang dikirim Anna kepadanya. Alasan bisnis rombongan perdagangan Star Trek tiba-tiba menjadi dingin terutama karena Darkstar. Darkstar telah berhasil memelihara Forgers dan Potion Maker yang mampu menghasilkan batu asah tingkat lanjut dan ramuan menengah. Selain itu, mereka secara luas telah mengumbar fakta bahwa mereka menawarkan produk mereka dengan harga yang jauh lebih rendah. Awalnya, tumpukan batu asah tingkat lanjut dijual seharga 1 emas, 40 perak di rombongan perdagangan Star Trek. Namun, Bintang Gelap menjualnya hanya dengan 1 emas per tumpukan. Sedangkan untuk Intermediate Potion, kedua jenis ini dijual dengan harga 1 silver coins lebih murah. Meskipun harganya sangat berkurang, Advanced Whetstone dan Intermediate Potion pada awalnya adalah produk yang dijual dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan jika seseorang menurunkan harga jualnya, mereka masih akan mendapatkan beberapa kali lipat biaya pokok barang tersebut. Oleh karena itu, untuk menarik pelanggan, Darkstar secara alami akan memulai penurunan harga. Adapun pemain yang ingin membeli item ini, mereka akan membeli item ini dengan harga terendah. Ini adalah hukum kodrat-kodrat manusia. Tidak ada orang yang sebodoh itu membeli barang dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih tinggi. Namun, penurunan harga hanyalah awal dari strategi Darkstar. Lebih buruk lagi, Darkstar bahkan membuat perubahan yang menentukan pada mekanisme pertukaran. Meskipun nilai tukar yang mereka gunakan untuk Whetstones normal mirip dengan Star Trek Trading Firm, mereka telah mengurangi rasio Advanced Whetstones to Hearthstone dari rasio 1:9 menjadi rasio 1:7. Rasio ini hanya sedikit lebih tinggi dari persyaratan produksi Intermediate Forging Apprentices. Dibandingkan dengan rombongan perdagangan Star Trek, nilai tukar Darkstar jauh lebih menguntungkan. Akibatnya, banyak pemain beralih ke Darkstar untuk menukar Hearthstone mereka. Sekarang rombongan perdagangan Star Trek telah kehilangan sumber utama pendapatannya untuk batu keras, bahkan jika mereka mengandalkan batu keras yang telah dikumpulkan Si Feng sebelumnya, mereka akan, cepat atau lambat, akan habis. Tanpa bahan dasar yang diperlukan, bagaimana mereka bisa menghasilkan sesuatu? Selain itu, Bintang Gelap juga memiliki keuntungan yang tidak dimiliki Si Feng, mereka memiliki lebih banyak orang yang memproduksi batu asah tingkat lanjut. Semakin banyak waktu berlalu, Darkstar akan mendapatkan lebih banyak resep batu asah tingkat lanjut dari merampok Dungeons. Mereka tanpa henti dapat meningkatkan jumlah orang yang mampu menghasilkan batu asah tingkat lanjut di persekutuan mereka. Sementara itu, rombongan perdagangan Star Trek hanya memiliki Si Feng. Namun, Si Feng saat ini tidak memiliki tenaga atau waktu untuk disia-siakan merampok Dungeon tingkat rendah untuk resep. Jika situasi ini terus berlanjut, Darkstar akan melampaui Star Trek Trading Firm pada akhirnya. Segera setelah itu, Si Feng memberikan putusannya kepada Anna. Karena Darkstar ingin memulai perang harga, dia akan dengan senang hati terlibat. Oleh karena itu, dia menyesuaikan harga dan nilai tukar agar sama dengan Darkstar. Namun, perubahan ini hanya akan berlaku di White River City, harga dan nilai tukar akan tetap sama di 7 kota lainnya. Secara bersamaan, Si Feng juga mengambil kesempatan ini untuk mengungkapkan kit armor mana dasar. Anna sangat efisien dalam pekerjaannya. Tak lama setelah Si Feng menugaskannya, dia menyelesaikan semuanya. Selain itu,
Dia juga menambahkan penghitung tambahan di lantai 2 khusus untuk menjual perlengkapan armor mana dasar. Pemain yang berkunjung dengan cepat menemukan tambahan baru. Hah, ada loket baru di sini. Apa basic mana armor kit ini? Petik 2. Akankah kita tidak tahu setelah kita melihatnya? Awalnya, salah satu pihak elit yang hadir di lantai 2 hanya datang ke rombongan perdagangan Stars Trek dengan tujuan membeli beberapa batu asah normal untuk digunakan di masa mendatang. Namun, ketika mereka menyadari munculnya counter baru dan produk baru, rasa ingin tahu menguasai mereka, dan mereka memutuskan untuk menyelidikinya. Sampah. Ini gila. Apakah benda ini terbuat dari perak? Mereka sebenarnya menagih 20 koin perak untuk kit armor rusak. Aku bisa mendapatkan peralatan perunggu level 10 dengan uang sebanyak itu. Mereka bahkan membatasi penjualan benda ini hingga 50 buah sehari. Petik 2. Ini terlalu mahal. Meskipun kami adalah kelompok elit, hasil panen kami dari satu serangan Dungeon akan, paling banter, berjumlah 2 hingga 3 peralatan perunggu. Selain itu, kita tidak hanya berisiko kehilangan pengalaman, tetapi kita juga perlu mengeluarkan uang untuk ramuan dan perbaikan setelah penggerebekan. Satu armor kit sudah sama dengan total panen kelompok kami dalam satu hari. Petik 2. Tunggu sebentar, mengapa atribut armor kit ini begitu tinggi? Kita bisa mengikat total 3 buah per karakter. Total atribut dari 3 bidak bahkan lebih tinggi dari pelindung dada peringkat besi misterius level 10. Petik 2. Lihat, setiap armor kit ditandai dengan api hitam. Jangan bilang ini sesuatu yang dibuat oleh Black Flame Forger. Petik 2. Awalnya, anggota tim telah mengutuk rombongan perdagangan Stars Trek karena mencoba merobek mereka. Namun, saat mereka menyadari atribut pada mana armor kits dan tanda Black Flame, mereka secara tidak sadar bergidik. Siapa Black Flame? Dia adalah seseorang yang dikenal oleh setiap pemain veteran di seluruh kerajaan Star Moon. Meskipun Glimmer Chestplate sudah ketinggalan zaman pada saat ini, itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa item tersebut pernah menyebabkan keributan di seluruh kerajaan Star Moon. Selain itu, karena penampilannya yang gagah, banyak pemain yang masih memegang Glimmer Chestplate mereka. Yang memegang tanda Black Flame tampak lebih mengagumkan, dan kolektor yang tak terhitung jumlahnya ingin memiliki salah satu dari potongan-potongan ini. Sayangnya, potongan yang ditandai seperti itu sangat langka, dan saat ini, setiap bagian sudah bernilai 50 koin perak di pasar gelap. Namun, bahkan dengan harga yang gila, tidak ada yang mau menjualnya. Sekarang, Black Flame telah mengungkapkan dirinya sekali lagi. Dia bahkan menjual mana armor kit yang begitu kuat. Itu seperti pepatah yang beredar di Star Moon Kingdom, apapun yang diproduksi oleh Black Flame pasti akan menjadi produk premium. Berapa banyak uang yang kita miliki sekarang? Berbicara dengan lembut, pemimpin parti elit tiba-tiba bertanya di obrolan parti. Saudara Qin, kita hampir tidak memiliki 43 koin perak jika kita berenam mengumpulkan uang kita bersama. Kami hanya berhasil mengumpulkan ini setelah banyak kesulitan untuk memperbaiki peralatan kami dan membeli beberapa ramuan. Anda tidak bisa berpikir untuk. Petik 2. Perdagangkan sebagian dari Hearthstone yang kami kumpulkan dengan Whetstone biasa, lalu jual sisanya. Juga, jual semua batu permata yang kita peroleh sebelumnya. Sebelum ada yang menemukan armor kit ini, kita perlu membeli sebanyak mungkin. Selama kita bisa melengkapi MT dan penyembuh kita dengan 3 mana armor kit ini, kita bisa dengan mudah menyelesaikan normal mode party Dungeons. Selain itu, pada saat Stars Trek menjual kit armor mana ini, kita dapat menjual kembali ekstra kita dengan harga tinggi. Kami seharusnya dapat memperoleh kembali sebagian besar dari apa yang telah kami belanjakan. Petik 2. Ketika anggota parti lain menyadari logika di balik kata-kata pemimpin parti mereka, mereka segera mulai mengumpulkan uang mereka dan menjual semua item yang dapat dihabiskan untuk membeli basic mana armor kit sebanyak yang mereka bisa. Jika MT dan penyembuh mereka bisa memiliki tambahan peralatan besi misterius, mereka bisa sangat mengurangi jumlah kematian saat mereka menggerebek Dungeon. Dengan tambahan 240 defense dan 12 endurance, kekuatan MT mereka akan melambung ke level berikutnya. MT mereka bisa menahan monster boss dengan lebih mudah. Belum lagi, penyembuh mereka juga akan menerima peningkatan. Segera setelah itu, MT dan penyembuh parti elit masing-masing mengikat 3 kit armor dasar mana ke peralatan mereka. Parti juga membeli sepotong ekstra untuk digunakan di masa mendatang. Pada kenyataannya, bukan hanya kelompok elit ini yang mengetahui tentang perlengkapan armor dasar mana. Beberapa parti elit lain dan pemain independen yang telah berkeliaran di Stars Trek Trading Firm diam-diam telah menjual aset mereka setelah menemukan armor kits.
Beberapa pemain yang kaya pada kenyataannya bahkan membeli koin dengan harga tinggi untuk membeli perlengkapan armor. Akibatnya, 50 perlengkapan armor dasar mana menghilang secara diam-diam dari rombongan perdagangan Star Trek. Tanda hubung. Pada malam hari, ketika bulan cerah, dan bintang-bintang sedikit, banyak pemain datang ke pub untuk bersantai dan mengobrol. Kintua, mengapa partimu sangat bahagia hari ini? Kalian bahkan membeli alkohol mahal untuk diminum. Jangan bilang ini hari ulang tahunmu. Seorang pemimpin parti dari parti elit lain bertanya. Parti Serigala Berkepala 3 kami sangat bahagia hari ini. Sini, aku akan mentraktir parti burung berkepala 9 dengan sebotol Ice Blue Spirit ini. Petik 2. Apakah kalian menjadi kaya? Mengapa Anda begitu murah hati? Ini adalah roh berkualitas tinggi yang berharga 3 koin perak. Petik 2. Tentu saja, hari ini, parti kami berhasil menyelesaikan ruang bawah tanah parti mode keras untuk pertama kalinya. Kami juga berhasil mendapatkan sepotong peralatan besi misterius untuk MT kami dari penyerbuan Dunion itu. Besok, kami berencana untuk menyerang ruang bawah tanah parti mode keras lainnya. Para pemain lain di dalam bar segera terkejut ketika mereka mendengar bahwa seseorang telah berhasil membersihkan ruang bawah tanah parti mode keras. Mereka semua mengirimkan tatapan iri pada pemain bernama Kin. Di seluruh kota Sungai Putih, jumlah pihak independen yang berhasil membersihkan ruang bawah tanah parti mode keras dapat dihitung dengan satu tangan. Kin tua, berhentilah membual. Apakah Anda pikir saya tidak tahu tentang kekuatan parti Anda? Belum lagi hard mode, kalian masih harus berjuang tiada matian untuk menyelesaikan normal mode parti Dungeon. Pemimpin kelompok burung berkepala 9 mengerutkan kening karena tidak percaya. Hahaha, jika itu terjadi di masa lalu, tentu saja, itu tidak mungkin. Namun, MT parti kami memiliki lebih dari 1000 pertahanan dan 1600 health power sekarang. Kin dengan gembira membual. Pemimpin kelompok burung berkepala 9 sangat terkejut dengan informasi ini. Bagaimanapun, dia dan pemimpin parti lainnya sudah saling kenal sejak lama, jadi dia tahu Kin dari atas ke bawah. Sebelumnya, MT Serigala Berkepala 3 tidak sekuat itu, dia bahkan lebih lemah dari MT Burung Berkepala 9 dengan selisih kecil. Setelah beberapa penyelidikan, Burung Berkepala 9 menghabiskan 20 koin perak untuk mendapatkan rahasia yang digunakan Serigala Berkepala 3 untuk membersihkan ruang bawah tanah parti mode keras. Alasan utama kesuksesan Serigala Berkepala 3 adalah kontribusi dari perlengkapan armor dasar mana. Pada siang hari, Serigala Berkepala 3 adalah salah satu parti yang diam-diam membeli basic mana armor kits dari Star Trek Trading Firm. Dengan MT dan penyembuh yang baru ditingkatkan, selain keakraban mereka dengan Dungeon yang mereka selesaikan, mereka akhirnya berhasil mencapai prestasi yang diinginkan oleh semua pihak independen, menyelesaikan ruang bawah tanah parti mode keras. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 230. Chapter 230 Malam Gila. Pasar malam di White River City telah diatur untuk memungkinkan para pemain melakukan bisnis satu sama lain. Karena iklan Darkstar yang tak henti-hentinya, bazar hari ini telah berkembang semarak. Banyak persekutuan telah mengumpulkan sejumlah besar batu asah dan koin untuk membeli batu asah tingkat lanjut dari bintang gelap. Pemain menyibukkan diri dengan mendirikan kios di seluruh alun-alun tempat bazar akan berlangsung. Karena seseorang harus membayar biaya pemrosesan yang tinggi untuk menggunakan layanan rumah lelang, banyak pemain memilih untuk menjual rampasan yang terakumulasi hari ini sebagai gantinya. Sementara itu, dari sekian banyak kios yang didirikan di alun-alun ini, yang paling menarik perhatian adalah milik Darkstar, karena ada beberapa ratus pemain yang saat ini berbaris di depan kios Darkstar. Melihat ini, hati Lone Tyrant berdebar gembira. Pada saat besok tiba, Darkstar akan menjadi guild terkaya di White River City, dan segera, mereka bahkan akan melampaui Star Trek Trading Firm. Mereka akan menjadi pemilik garis kehidupan ekonomi White River City. Pada saat itu, bahkan Ouroboros tidak akan menjadi tandingan Darkstar. Tanda hubung. Setengah jam setelah bazar dimulai, sesuatu yang aneh terjadi. Insiden ini menyebabkan banyak persekutuan menjadi lamban dalam pikiran mereka, dan bahkan Lone Tyrant benar-benar tercengang. Bisakah seseorang memberitahuku apa yang terjadi di sini? Lone Tyrant berteriak, menunjuk ke arah alun-alun kosong. Bos, aku baru saja menanyakan beberapa pertanyaan dan menemukan bahwa Star Trek Trading Firm juga telah menurunkan harga item mereka. Selain memiliki harga yang sama seperti kami, mereka juga merilis produk baru. Saya mendengar bahwa produk tersebut adalah basic mana armor kit yang dibuat oleh Black Flame.
Selama seseorang mengikat perlengkapan armor ini ke peralatan mereka, mereka akan menerima peningkatan besar pada atribut dan pertahanan mereka. Jika seorang pemain mengikat 3 bagian ke peralatan mereka, maka itu akan sama dengan memiliki tambahan pelindung dada peringkat besi misterius tingkat atas. Namun, Starstreak telah membatasi penjualan armor kit menjadi 50 setiap hari. Jadi, semua orang mengantri untuk mendapatkan item tersebut. Petik 2. Api hitam. Bukankah itu kepala penempa kerajaan Star Moon? Mengapa dia bekerja dengan rombongan perdagangan Starstreak? Alis Lone Tyrant berkerut. Dia juga mendengar rumor tentang Black Flame. Namun, pria itu terlalu misterius, jadi tidak ada yang tahu kekuatan besar mana yang berdiri di belakangnya. Publik hanya tahu bahwa ada kekuatan besar yang sangat tersembunyi yang mendukung Black Flame. Jadi bagaimana jika dia adalah kepala penempa? Lone Tyrant mencibir, karena Black Flame bisa membuat item yang bagus, kita hanya perlu membuatnya juga. Segera selidiki basic mana armor kit, cari tahu di mana kita bisa mendapatkan desain tempah. Saya benar-benar ingin berterima kasih kepada Black Flame karena telah memberi kami peluang bisnis yang luar biasa ini. Petik 2. Bos adalah yang terbaik, aku akan segera menyelidikinya. Tanda hubung. Sementara itu, di Starstreak Trading Firm, sudah ada lautan orang yang berbaris di luar gedung. Jual satu tumpukan Hearthstone dengan harga murah. Datanglah ke sini jika Anda tertarik. Petik 2. Kapak perunggu level 10 untuk 30 koin perak. Membeli koin perak dengan harga tinggi. Aku akan mengambil sebanyak yang kau punya. Petik 2. Tanpa disadari, pasar telah terbentuk di luar Starstreak Trading Firm. Meski pemain tidak bisa mendirikan kios di sana, mereka tetap bisa melakukan perdagangan tatap muka. Meskipun merepotkan, tidak ada yang akan keberatan dengan masalah sekecil itu. Bagaimanapun, mereka saat ini mencoba menghasilkan uang sebanyak yang mereka bisa. Pada saat rombongan perdagangan Starstreak mulai menjual kit armor mana dasar lagi, mereka akan membeli sebanyak mungkin. Sementara semua orang mengantre di luar gedung, banyak yang bercakap-cakap satu sama lain. Mereka mulai membual tentang efek dari kit armor mana dasar. Apa yang telah dicapai oleh parti serigala berkepala 3 itu membuat iri banyak pihak independen. Sementara itu, semakin banyak berita ini tersebar, semakin dibesar-besarkan. Saat ini, rumor menyebutkan bahwa serigala berkepala 3 pada awalnya tidak dapat membersihkan bahkan ruang bawah tanah parti mode normal. Namun, setelah MT dan penyembuh mereka masing-masing mengikat 3 kit armor mana dasar ke peralatan mereka, grup tersebut segera berhasil menyerbu ruang bawah tanah parti mode neraka level 10. Mereka bahkan telah memperoleh perisai peringkat rahasia perak dan banyak peralatan set besi misterius lainnya dari serangan itu, meningkatkan kekuatan tim mereka menjadi sekelompok ahli. Beberapa mengatakan bahwa serigala berkepala 3 saat ini lebih kuat daripada anggota elit dari persekutuan kelas 1. Rumor ini telah menyebabkan banyak pemain independen merindukan basic mana armor kits. Mereka ingin mendapatkan perlengkapan armor dan mencapai kesuksesan besar. Selain pemain independen yang berfokus pada basic mana armor kit, berbagai guild juga mulai mengambil tindakan. Mereka mencoba memikirkan cara untuk menghubungi Black Flame. Mereka ingin membeli armor kit dalam jumlah besar secara langsung. Lagi pula, jika mereka dapat melengkapi setiap anggota tim elit mereka dengan 3 perlengkapan armor dasar mana, kekuatan tim mereka akan meningkat ke tingkat yang sama sekali berbeda. Pada saat itu, menaklukkan 20 orang ruang bawah tanah tim mode neraka bukan lagi mimpi. Mengambil langkah mundur, bahkan jika mereka tidak dapat menghapus mode neraka, jika mereka dapat menghapus mode keras, mereka masih dapat memperoleh banyak manfaat. Oleh karena itu, adalah suatu keharusan bagi mereka untuk mendapatkan perlengkapan armor mana dasar. Tanda hubung. Snow, apakah Big Brother Black Flame offline? Zhao Yueru bertanya, khawatir. Gentle Snow menganggukkan kepalanya, berkata dengan getir, aku benar-benar meremehkan Black Flame. Awalnya, saya pikir dia akan mengalami kemunduran kecil setelah Darkstar mengungkapkan batu asah tingkat lanjut dan ramuan menengah. Namun, saya tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan mengungkapkan kartu seperti itu, mengejutkan semua orang. Gentle Snow percaya bahwa dia memiliki pemahaman yang baik tentang pria bernama Black Flame. Namun, berkali-kali, Black Flame terus melampaui ekspektasinya. Seolah-olah Black Flame mengeluarkan 2 kartu, 1 putih dan 1 hitam, memaksa yang lain menebak kartu mana yang akan dia ungkapkan. Pada akhirnya, bagaimanapun, dia telah melakukan hal yang tidak terduga dengan mengeluarkan kartu abu-abu, mengejutkan semua orang. Tanda hubung.
Malam di domain dewa adalah siang dalam kenyataan. Pada saat ini, si Feng sudah keluar dari permainan dan mulai melatih tubuhnya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak tahu tentang kejadian saat ini di White River City. Sejak si Feng pindah ke apartemen barunya, hal pertama yang dia lakukan setelah bangun setiap pagi adalah minum sebotol cairan nutrisi. Dia kemudian akan menyelesaikan 20 set latihan penguatan otot dan lari pagi 10 km. Cairan nutrisi luar biasa seperti yang diharapkan. Fisikku saat ini seharusnya berada pada level anggota normal dari komunitas pertarungan sekolah. Setelah mengakhiri lari paginya, si Feng membuat perkiraan kasar tentang kondisi tubuhnya saat ini. Namun, jika dia menginginkan perkiraan yang lebih akurat, dia perlu menguji kemampuannya di ruang pelatihan yang sesuai. Setelah melatih dan memperkuat tubuhnya beberapa hari terakhir ini, si Feng tidak lagi lemah dan kurus seperti dulu. Saat ini, tubuh si Feng telah tumbuh jauh lebih kuat, memberi orang lain perasaan samar bahwa itu penuh dengan vitalitas. Seperti biasa, setelah menyelesaikan rutinitas latihan hariannya, si Feng mengunjungi bengkel untuk memeriksa kemajuan renovasi saat ini. Sebuah bengkel permainan menempati seluruh lantai kantor dengan ukuran seperti itu. Di masa lalu, gagasan seperti itu tidak bisa dibayangkan. Namun, seiring dengan tumbuhnya pengaruh domain dewa, tidak akan aneh bahkan jika bengkel permainan menempati seluruh gedung kantor, belum lagi satu lantai. Di masa lalu, Shadow adalah salah satu contohnya. Namun, Shadow saat itu memiliki banyak anggota. Ia bahkan telah mendirikan 10 negara kota besar di bawah namanya. Itu normal untuk memiliki bengkel sebesar itu. Saudara Feng, kamu di sini. Renovasi bengkel selesai. Kami tinggal menunggu fasilitas permainan yang kami pesan tiba, dan kami akan mengaturnya. Setelah kita menyelesaikannya, Zero Wing Workshop kita akhirnya akan terbentuk. Blackie dengan bersemangat berkata, pada saat itu, mereka yang kita rekrut ke persekutuan kita mungkin saja bergabung tanpa ragu-ragu setelah melihat bengkel kita. Beberapa hari yang lalu, si Feng tiba-tiba mengunjungi asrama Blackie. Dia memberitahu Blackie bahwa dia telah membeli bengkel di pusat kota. Di masa depan, Blackie tidak perlu tinggal di asrama, diganggu oleh orang lain. Blackie bisa saja tinggal di bengkel dan fokus memainkan domain dewa. Selain itu, ada restoran kelas atas yang terletak di lantai bawah bengkel. Pusat pelatihan biduk yang terkenal juga terletak di jalan sebelah gedung mereka. Dibandingkan tinggal di asrama universitas, akan jauh lebih nyaman bagi Blackie untuk tinggal di workshop. Pada awalnya, Blackie mengira bahwa bengkel yang disebutkan si Feng hanya akan menjadi rumah seluas 50 hingga 60 meter persegi. Meski begitu, itu akan tetap menjadi tempat tinggal yang relatif nyaman. Namun, ketika Blackie tiba di lantai gedung dan menemukan bahwa seluruh lantai dimaksudkan untuk bengkel mereka, Blackie hampir terlempar karena terkejut. Tak lama kemudian, keterkejutan itu berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Lagi pula, bengkel besar milik mereka ini jauh lebih menakjubkan daripada bengkel Shadow. Dengan lokakarya yang luar biasa, apakah mereka bahkan perlu khawatir bahwa mereka tidak dapat melampaui Shadow di masa depan? Oh, benar. Blackie, bagaimana hal-hal di pihakmu? Berapa lama lagi yang kalian butuhkan sebelum keluar dari sana? Si Feng bertanya.